Jadi, ada satu ritual di dunia ini yang biasanya mereka itu melakukan pengorbanan kepada dewa mereka dengan menggunakan nyawa manusia, yaitu tepatnya anak-anak. Mana ini terjadi di masa kejayaan kerajaan Inca di sekitar awal tahun 1400-an hingga 1500-an. Seperti kerajaan-kerajaan lainnya, biasanya kan ada raja atau kaisarnya gitu kan. Nah, biasanya tuh di dalam momen-momen tertentu mereka akan melakukan namanya ritual kapakocha, yang mana itu tadi adalah mengorbankan anak kecil. Contohnya misalnya sang raja lagi sakit, atau dia punya anak laki-laki, seorang putra penerus kerajaan gitu ya, atau bahkan pas rajanya ini meningsoy, maka mereka membutuhkan ritual ini. Nah, selain itu juga ada juga nih kalau berkaitan ketika terjadi fenomena alam, misalnya terjadi badai atau gempa bumi atau segala macam bencana alam, itu dipercaya bahwa dewa lagi marah. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini, mereka merasa meyakini bahwa ya harus dipersembahkanlah jiwa manusia, yang terutama anak-anak yang masih suci itu, kepada sang dewa. Anak-anak yang dipilih itu juga bukan anak-anak biasa ya, anak-anak itu harus dipastikan dari keluarga bangsawan, jadi kayak harus darah biru nih. Darah biru bukan aslinya darah biru gitu. Terus juga mereka harus sempurna secara fisik, jadi nggak boleh cacat. Setelah itu mereka yang terpilih maka akan dibawa ke tempat yang paling tinggi, biasanya di puncak gunung, karena dipercaya semakin tinggi maka semakin dekat juga kepada para dewa. Nah, setelah itu anak-anak di sini bakal dicekoki minuman keras atau ada daun koka gitu yang membuat mereka lemah atau tidak sadarkan diri, lalu ditinggalkan begitu aja hingga meningsoy dengan sendirinya. Karena di daerah pegunungan di puncaknya itu cuacanya sangat ekstrim, biasanya anak-anak itu akan membeku. Bahkan ada jasad yang masih kayak cukup utuh itu ditemukan para arkeolog karena dibekukan oleh alam gitu kan. Selain dengan metode seperti tadi, ada juga nih anak-anak itu bisa dibilang aduh kasian banget sih, sampai dipukul biar dia tuh cepat metong karena untuk mempercepat ritual tadi. Nah, walaupun terdengar kejam kayak tadi, ternyata masyarakat di sana di zaman dulu itu mereka meyakini bahwa itu sebenarnya adalah ritual yang sangat penting, sangat sakral, sangat suci, karena itu adalah bentuk pengorbanan, dan mereka percaya bahwa anak yang dikorbankan ini, mereka itu sebenarnya telah menjadi penyelamat dunia, keseimbangan alam semesta dengan alam roh. Ya, pada intinya ya, di dunia ini tuh banyak banget ritual-ritual, terutama di zaman dulu, yang mungkin kita merasa kejam dan gak masuk akal, tapi itu diyakini banget, bahkan dihormati banget oleh para penganutnya. Serem banget gak sih? Kebayang kalau misalnya nih ya, anak-anak kita atau kita sendiri itu tumbuh di zaman itu dan di daerah tersebut, dan kamu kebetulan adalah anak dari bangsawan, kebayang gak? Terpilih untuk dijadikan. Serem. What do you think guys? Coba ada yang tahu lagi nggak ritual-ritual aneh yang ada di dunia? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nggak sih guys, ada banyak loh hantu-hantu atau yokai yang ada di Jepang. Nah, salah satunya nih yang terkenal banget adalah Yuki Onna. Yuki itu kan artinya salju, Onna itu wanita. Nah, makanya Yuki Onna ini disebut dengan wanita salju. Biasanya dia itu bakal berkeliaran di saat musim salju. Dia memiliki kulit yang putih banget seperti salju dan juga rambut panjang yang hitam. Walaupun dia itu ya suka berkeliaran di malam hari khususnya, tapi kalau kita lihat setelah si Yuki Onna ini berjalan, itu tuh nggak bakal kelihatan bekas jejak kakinya dia. Jadi dia tuh emang ngambang aja gitu loh. Dalam ceritanya itu tuh ada banyak versi soal Yuki Onna ini. Katanya dia itu adalah vampir salju yang suka menghisap sari-sari kehidupan manusia sampai metong. Terus yang kedua, dia itu adalah arwah dari kasus pembunuh yang mana dia itu menuntut dendam dengan cara dia akan memanipulasi seorang pria sih kebanyakan yang jadi korbannya dengan kecantikannya dia gitu ya. Setelah itu barulah dibunuh sama si Yuki Onna. Ih, serem banget ya. Ya, cara dia ngebunuh itu tuh dengan cara membiarkan si laki-laki ini kedinginan lalu metong gitu aja. Ih, serem banget. Sebenarnya tuh masih ada banyak lagi cerita-cerita horor dari Jepang. Gak cuman yokai si Yuki Onna ini, ada lagi yang lain. Coba yang tahu silahkan tulis di kolom komentar.
Ada di sekitar desa Bandar Baru di Deli Serdang, yang mana ada sebuah tikungan kalau siang tuh terlihat ramai-ramai aja ya, tapi kalau malam ini serem banget karena ada sebuah cerita yang menakutkan banget, apalagi bagi orang-orang yang nekat lewat sana di malam hari sendirian, karena bisa jadi mesin kendaraan kalian itu bakal mati tiba-tiba dan ada seorang atau beberapa orang perempuan seram menunjukkan penampakannya. Ini aku bacain ya legendanya ya. Dulu di sekitar tahun 70-an, sejumlah gadis Tionghoa yang menaiki mobil mengalami kecelakaan di tikungan ini. Beberapa penumpangnya tewas. Kemudian penampakan gadis-gadis berpakaian Cina pun muncul. Dari sinilah tikungan ini dijuluki dengan nama yang manis, yaitu tikungan Amoy. Amoy adalah sebutan untuk nona-nona Tionghoa. Nah, konon katanya kalau misalnya nih ya di malam hari itu bisa aja ketemu sama amoy-amoy alias nona-nona Tionghoa. Sebenarnya sih mereka itu nggak ngeganggu ya, maksudnya nggak bikin celaka. Cuman kalau misalnya ini pengendaranya kaget gitu, terus tiba-tiba mesin mati atau ngelihat penampakan tuh langsung kayak ya we don't know, ada yang kagetnya bisa menyebabkan kecelakaan atau enggak kan. Nah itulah yang dikhawatirkan. Coba nih orang di sekitaran sana, bener nggak sih cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Ada jenis pesugihan yang mana cara untuk mengambil tumbalnya dengan meletakkan uang di jalan, yang mana ini terjadi di beberapa desa di Pulau Jawa. Jadi nggak cuma satu ternyata, cuman ini sangat-sangat sensitif dan secret ya. Seperti pesugihan yang lain, tentunya kan ini menuntut nyawa sebagai tumbal. Nah bedanya di sini, untuk menandai sebuah nyawa itu menjadi tumbal, biasanya pelakunya akan meletakkan uang di tengah jalan atau di tempat-tempat orang yang biasanya lalu lalang. Pelaku ini akan naruh uang sebagai umpan kepada calon tumbalnya, yang mana uang ini tuh guys, itu tuh sudah dikasih tulisan-tulisan gitu loh, tulisan semacam kayak mantra. Dan misalnya ada orang yang mengambil lalu membelanjakan uang tersebut, maka dia akan menjadi tumbal dan akan didatangi oleh makhluk yang berjanji untuk pesugihan ini. Jadi semacam kayak akan dihabisin. Makanya di beberapa desa itu tuh ada larangan jangan mengambil uang sembarangan, apalagi kalau ketemu di jalan. Itu kan suspicious banget, apalagi sampai dibelanjain, mampus deh. Ada sebuah cerita yang terkait dengan korban tumbal pesugihan uang ini, yang mana satu keluarga itu lagi jalan-jalan ke rumah kerabatnya di sebuah desa ini gitu. Terus si kakaknya ini, si abangnya ini yang umur 20 tahunan gitu lagi jajan lah ke warung niatnya. Tapi anehnya semenjak dia jajan di warung itu, dia tuh sakit. Sakitnya tuh kayak awalnya meriang, demam, batuk. Diobatin juga, udah bawa ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit, akhirnya meningsoy dalam waktu kurang dari 5 hari. Itu kan secepat itu kok bisa gitu loh. Nah usut punya usut, si kakaknya ini ketika mau ke warung dia nemu tuh uang. Dan uang itu dia pakai juga buat belanja gitu, untuk dia beli rokok dan makanan segala macam. Rupanya itu adalah uang dari pesugihan yang nggak tahu siapa pelakunya. Ya udah terlanjur gitu. Makanya hati-hati banget ya kalau nemu uang. Kalau di tempat kalian ada nggak cerita kayak gini?